Orang wali bisa jadi tingkatannya ada 3 tingkatan. Wali dan dia tahu bahwasanya dirinya adalah orang wali. Dia tahu dirinya adalah orang wali. Dan ada orang yang wali tapi dirinya tidak tahu kalau dia adalah seorang wali. Dan dari 2 tingkatan ini, yang menjadi orang wali dan dia tahu dirinya adalah orang wali, itu lebih afdal, lebih utama. Ya. Dirinya tahu orang wali, itu lebih afdal karena beliau bisa menjaga diri. Karena orang wali ini berusaha jangan sampai membuat orang lain berbuat zalim kepadanya. Jangan sampai orang lain berbuat kesalahan kepadanya. Jangan sampai orang lain membuat kesal kepadanya. Bukan karena apa? Karena khawatir Allah akan marah nantinya. Man adali waliyan qad adzantuhu bil harb. Kalau ada orang yang mengganggu, yang memusuhi, yang membuat kesal seorang wali, maka aku izinkan untuk berperang denganku. Hadis qudsi. Berarti yang mengizinkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ini ambil pedang, perang sama ana. Siapa yang mau perang sama Allah? Dari betul-betul bagaimana kedudukan orang wali di sisi Allah. Bagaimana Allah cemburu jika ada orang wali yang diganggu. Makanya termasuk rahmah min Allah Subhanahu wa taala fi akhir zaman, orang wali banyak yang mastur. Sehingga banyak yang tidak mengganggunya, tidak tahu kalau mereka orang wali. Ya, tapi kalau mereka tahu wali dan mereka mengganggunya, ini yang muskilah. Nah, ini yang menjadi sebab nantinya turun murka Allah Subhanahu wa taala, turun bala, turun fitnah. Ya, orang wali yang mengetahui dirinya wali pun juga bisa menjaga diri dari ucapannya. Karena orang wali jika berucap, meminta dan memohon, maka sebagaimana dalam hadis qudsi, wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adani la u'izanna. Kalau dia berucap, kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti katanya Allah Subhanahu wa taala, aku akan penuhi permintaannya. Dan dia berlindung denganku daripada sesuatu yang dia takuti, pasti aku akan lindungi dia. Makanya tidak dianjurkan untuk kita dekat dengan wali majdub. Ya, wali majzub ya. Majzub jazaba ya jazibu, menarik. Majzub yang ditarik. Jadi sama Allah ditarik, jadikan sebagai orang wali. Tapi dia tidak tahu kok bisa jadi orang wali. Nah, ini orang wali majzub. Nah, ada orang wali karena menjalani jalannya orang wali. Ya, dengan kesolehannya, ketaatannya, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu jalannya. Kalau wali majzub ini tidak tahu jalannya, tahu-tahu dia jadi wali. Ini perumpamaannya sama seperti perumpamaan seseorang misalnya ya pergi ke Surabaya. Maka dia ikut seseorang untuk pergi ke Surabaya. Karena dia tidak tahu Surabaya itu di mana jalannya. Maka dia pergi bersama orang yang tahu mana jalan ke Surabaya. Maka di jalan dia mempelajari, oh jalan ke Surabaya berarti lewat sini, oh berarti belok sini. Dan sampai. Setelah sampai dia menjadi tahu. Kalau suatu waktu dia akan pergi lagi ke Surabaya, dia bisa sampai. Dan kalau dia mau membawa orang lain untuk pergi ke Surabaya, dia bisa bawa orang lain. Nah, ini orang wali, yang wali normal. Ya, kalau walinya wali majrub, perumpamaannya seperti orang yang dibawa ke Surabaya tapi tidak melihat.
dan dia tidak tahu jalan kemana. Sampai Surabaya baru melek, baru dibuka matanya. Suruh balik lagi ke Surabaya lagi, dia tidak tahu jalan, pulang lagi tidak tahu di mana ini, kok sudah ada di sini. Itu wali majzub. Makanya wali majzub tidak bisa membawa orang lain untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali majzub, ya kadang kita melihat kan tingkah-tingkahnya yang aneh, ya ucapannya mungkin yang aneh, karena dia tahu-tahu jadi wali. Beda dengan wali yang normal. Tapi tetap wali majzub tetap seorang yang wali. Dan wali majzub seorang wali yang berarti apa yang diminta kepada Allah akan dikabulkan. Ya, karena wali majzub ini kadang-kadang tingkahnya aneh-aneh, ya keadaannya aneh, maka dikhawatirkan kalau seseorang dekat dengannya atau bahkan minta doa kepadanya, yang didapatkan bukan keberkahan, kebaikan, tapi naudzubillah, yang didapatkan adalah keburukan. Imma ya karena dia tidak sabar berkumpul dengan orang majzub, kan tingkahnya aneh, sehingga dia akhirnya su'dzon. Kalau sudah su'dzon sama orang wali bahaya. Ya, idza dakhalta ala sultan fahfad lisanak, wa idza dakhalta ala wali minal awliya fahfad qalbak. Jika Anda bertemu dengan penguasa, maka jaga lisan Anda, jangan salah ngomong. Salah ngomong di depan penguasa bahaya. Tapi jika Anda berhadapan dengan seorang wali minal auliya fahfad qalbak, hati-hati jaga hati Anda. Karena su'dzon kepada orang wali ini bahaya. Dan orang wali ya'rif ma fi qalbik. Orang wali tahu apa yang di hati kita. Orang wali tahu. Ya, makanya kadang orang wali itu tidak bisa kumpul, sebagian orang wali tidak bisa kumpul dengan manusia. Karena mereka yang berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan maksiat, itu asar maksiat tampak kepada mereka, kepada orang wali, dengan bentuk-bentuk sesuai dengan kadar maksiatnya masing-masing. Jadi kadang orang wali itu melihat orang lain di hadapannya berbentuk hewan, ya berbentuk beginilah, kera, berbentuk khinzir, berbentuk bahkan anjing. Jadi Imam Malik termasuk yang tidak mau keluar di akhir umur, berapa tahun di akhir umur beliau tidak mau keluar dari rumah beliau, bahkan walaupun sholat Jumat tidak mau. Ya, bisa jadi karena ini. Dan juga beberapa wali-wali yang lain bahkan memang dijelaskan, ana tidak bisa, ana diberikan oleh Allah SWT keadaan, ana tidak bisa melihat manusia dengan hakikat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Kumpul dengan mereka di masjid tapi yang dilihat hewan ini sesuai dengan amalnya, ini bukan semuanya. Mereka tahu, ya Allah bukakan tabir dari mereka. Ya, jadi kalau su'dzon kepada orang wali, maka kita berbahaya, bahkan sama sekali tidak akan kita mendapatkan sir dan barokah daripada orang wali tersebut. Hatta orang wali, kalau kita su'dzon, hatta wali kutub sekalipun, tapi kita su'dzon, kita mengatakan kenapa orang wali begini, tingkahnya begini, kok orang wali tapi banyak makannya, orang wali tapi banyak tidurnya, orang wali tapi pakaiannya kayak gitu, orang wali. Dalam hati nih, hatta wali kutub nanti tidak akan mendapat berkah. Ya, makanya ya, saman madat al aulia adalah husnudzon. Ya, harga uang untuk membayar guna membeli daripada ya sir barokah anugerah kepemberian daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka membayarnya dengan husnudzon. Kalau ente punya husnudzon, maka ente dapat berkah. Kalau ente tidak husnudzon, tidak berkah. Ada sebagian yang dikatakan oleh mereka wali sehingga banyak
yang berziarah kepadanya. Kemudian ada satu orang tertarik juga untuk berziarah kepadanya, hadir bersama orang-orang yang lain, sama rombongan yang lain, hadir di majelisnya orang yang dikatakan wali tersebut. Habis itu di tengah-tengah majelis, orang wali tersebut mengucapkan syair. Di antara kalimat syair yang diucapkan, yadunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasu. Yadunnun nasu bi khairan, orang husnudzon sama ana. Wa inni la syarrun nasu, padahal aku adalah sejelek-jeleknya manusia. La syarrun nasu, ini mestinya dibaca la syarrun nasu apa la syarrun nasi? I'rabnya la syarrun nasi mudhaf ilaih. Ini dibaca dengan la syarrun nasu. Ini tidak bisa jurmiyah orang wali ini. Nah, yang satu hadir ini orang wali apa ini, kok tidak bisa nahu ini jurmiyah ini. Sudah dijelaskan, bukan harus alfiyah ini, mudhaf ilaih jelas. Untuk dibaca dengan dhammah. Pulang dengan rombongan dalam hati, tidak yakin anak dia orang wali. Nahu aja tidak bisa. Tapi tambah lama, tambah banyak orang yang berziarah. Tambah lama, tambah banyak orang yang memuji. Cuma dia aja ini. Kenapa dia? Karena itu tadi, nak husnudzon, mestinya dia husnudzon. Nah ini diuji. Akhirnya dia penasaran lagi, coba ana ikut lagi rombongan, hadir majelis. Hadir majelis. Ketika orang ini hadir lagi, orang wali tersebut ngulangi lagi syair yang sebelumnya yang dibaca itu. Ya dunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasi. Syarrun nasi dibaca kasrah. Dalam hatinya orang tersebut, ini baru wali. Habis itu salaman, bubar. Satu-satu salaman. Ketika giliran orang tersebut mau salaman, zahabat bikal dhammah waja'at bikal kasrah. Kalau ana baca dhammah, ente menjauh dari ana. Di kasaf ini. Kalau ana baca kasrah, ente mendekat sama ana, Masya Allah. Ini orang wali. Jadi sengaja orang wali itu membaca dengan dhammah, membaca apa. Yang penting apapun orang wali lakukan, jangan su'tan salim di ahli la fi kulli muskili ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Terahkan apa yang anda lihat daripada keadaan orang wali kepada Allah. Salim li ahlillah. Sudah, anta pasrah. Ya, ladaika ladaihim wadihun bil, itu menurut anda muskilah, tapi menurut mereka jelas itu bukan muskilah. Mereka lebih tahu keadaan mereka. Ya, tapi kita mungkin tidak tahu, mungkin begini, mungkin gini. Jadi jangan sultan. Kalau misalnya seperti itu kita katakan, ini kok baca lasarun nasu ini. Jangan-jangan nguji ana ini. Nah, seperti itu. Atau jangan-jangan ini bisa jadi karena alimnya ini, karena nahunya luar biasa sampai dia tahu ada pendapat yang membacanya dengan dhamma misalnya. Husnudzon apapun, dengan cara apapun. Dan memang kadang-kadang wali itu memang sengaja seperti itu. Kadang-kadang memang sengaja orang wali itu ya mengetes orang lain yang di hadapannya. Apa dia percaya sama anak? Apa dia betul-betul yakin anak seorang wali? Apa dia ikut apa yang anak ucapkan? Dites. Makanya kadang-kadang banyak orang wali ya melakukan keanehan-keanehan di depan orang. Ya, ini kadang lil ikhtibar. Apa masih yakin mereka sama si makom orang wali tersebut? Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sohib Empang di Bogor, beliau itu kalau seringkali kadang di majelis ini, di majelis beliau, di depan orang minta koboan. Nanti koboan dihadirkan, meludah ini di depan orang. Taha, mengeluarkan dahak. Orang kalau tidak yakin benar menjauh, ya kan? Tapi termasuk yang hadir bersama beliau di majelis adalah Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ya, yang makam beliau juga di samping Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Habib Alwi, saudaranya Habib Husin Al-Haddad Jombang.
termasuk beliau hadir majelis dan muridnya. Jadi di saat mereka semuanya pulang, mereka kenapa sih kok ya orang wali atau orang alim lah ya, tapi menjijikkan seperti itu depan orang. Tapi Habib Alwi apa? Selesai majelis diambil kobokan diminum. Ya, kalau kita belum tentu mau minumnya itu, tapi beliau minumnya. Ya, ini berkah. Ya, ini yang dikatakan bahwasanya orang wali kadang memang nguji. Ini seperti ini. Ada lagi seorang wali yang menguji murid-muridnya. Jadi di saat murid-muridnya sedang belajar di majelis beliau, maka datang perempuan datang. Kemudian saat perempuan itu datang di tengah majelis ini, dipeluk, dicium depan orang, yang depan muridnya. Akhirnya diajak ke dalam, keluar dalam keadaan sudah mandi. Nah, siapa yang bisa kuat melihat itu? Ini perempuan bukan mahram istrinya, bukan. Kabur semua. Illa wahid, kecuali satu yang tetap bertahan di majelis. Ya, mana yang lain? Kabur. Kenapa kabur? Ya gimana enggak kabur? Anda melakukan seperti itu? Loh, Anda kenapa enggak ikut kabur bersama mereka? Kalau Anda mau belajar sama antum, tujuan Anda cuma cari ilmu. Anda tidak melihat antum maksum, Anda tidak melihat antum ini nabi, Anda melihat antum punya ilmu, Anda mau cari ilmu dari antum. Anda, apapun yang keadaan, maka berarti Anda beruntung. Ketahuilah tadi itu perempuan yang mereka lihat itu bukan perempuan sesungguhnya, tapi hanya suratud dunya. Jadi hanya digambarkan aja, tapi bukan perempuan. Dan Anda sengaja menguji mereka semuanya. Tapi Anda beruntung. Ya, dan tidak ada perempuan di rumah. Itu hanya digambarkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Wahakala, ya, dianjurkan untuk punya husnudzon yang qawi. Sebagaimana Syekh Ali Baras yang kita bacakan Fatihah setiap kita baca Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman. Syekh Ali bin Abdullah Baras, muridnya beliau. Murid beliau ini ketika suatu waktu Habib Umar bin Abdul Atas dalam majelisnya mengatakan kepada murid-muridnya, ya auladi, sebentar lagi akan datang tamu yang agung, tamu yang mulia. Tidak lain, dia adalah Nabi Khidir. Tidak lain Nabi Khidir, sebentar lagi. Semuanya keluar, siap menyambut, siap menunggu. Ya. Ketika mereka semua keluar menyambut Nabi Khidir, mau minta doa, Syekh Ali bin Abdullah Baras tetap bersama gurunya sambil mijat. Kenapa ya Ali Anda tidak keluar? Kalau ana sudah punya antum ya Habib, dan ana tidak membutuhkan lagi kepada Nabi Khidir. Ya, maka didoakan sama Habib Umar bin Abdul Atas. Bahkan sampai Habib Umar bin Abdul Atas mengatakan, ya Ali, ana tidak akan menerima Fatihah orang yang mengirim Fatihah sama ana kecuali nama Anda disebut juga. Kalau enggak ana terima. Ya, dapat makom. Dan beliau mengatakan, kemudian beliau juga mengatakan kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ya, nanti tahu Sayyidi Abdul Qadir mengatakan, qadami ala raqabah kulli wali minal awliya fid dunya. Kakiku ini berada di pundaknya semua wali Allah SWT di dunia. Wa ana aqullak misal hadal kalam. Dan aku mengatakan seperti ucapan daripada Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, tapi hanya berdua ngomong. Ini maqam orang wali.